Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas wawancara saya terkait kesadaran sejarah siswa pada pembelajaran sejarah di sekolah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar pendidikan sejarah yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD. Sebelum dimulainya presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Ambarwati dengan NIM 3101422099, Prodi Pendidikan Sejarah Rombel B, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Baik, untuk submateri yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada perkenalan narasumber, yang kedua ada permasalahan kesadaran sejarah terhadap siswa, dan yang ketiga solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, untuk submateri yang pertama yaitu narasumber. Dalam pembuatan tugas ini, sumber utama yang digunakan yaitu pernyataan dari narasumber. Narasumber yang diwawancarai merupakan orang yang sudah berpengalaman dan profesional di bidang pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya mewawancarai Ibu Eli Setijawati, SPD. Beliau merupakan guru pendidikan sejarah. Pada saat ini, beliau sedang mengajar di Sekolah SMA Negeri 1 Rembang, Purbalingga. Atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya terkait permasalahan yang sering dialami guru saat mengajar sejarah mengenai kesadaran sejarah siswa di kelas. Untuk permasalahan yang pertama yaitu kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas. Sebagai contoh, siswa kerap masih kurang memperhatikan ketika pembelajaran sejarah berlangsung. Selanjutnya, sejarah dianggap membosankan karena sekedar cerita. Siswa juga kerap mengantuk pada saat pembelajaran sejarah berlangsung. Permasalahan yang ketiga yaitu banyaknya hafalan sehingga siswa kurang memahami materi pembelajarannya. Siswa kerap berpacu menghafal ketimbang memahami materi sehingga siswa akan lebih sering lupa akan materi yang disampaikan oleh guru. Permasalahan selanjutnya yaitu pembelajaran sejarah sering dianggap sepele, sehingga para siswa di kelas lebih sering mengacuhkan materi sejarah tersebut. Kemudian ceritanya dianggap kurang kebenarannya. Permasalahan yang keenam yaitu menganggap sejarah itu hanya sebuah kejadian masa lampau atau sekedar cerita masa lalu. Banyak yang masih menganggap bahwa mempelajari sejarah hanya untuk mengenang peristiwa masa lalu. Padahal dengan belajar sejarah, kita bisa mengetahui dan memilah dan juga mengevaluasi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu menjadi hal yang bisa diambil positifnya untuk kedepannya. Selanjutnya, sejarah dianggap tidak ada kaitannya dengan masa kini. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa mempelajari sejarah hanya untuk mengenang peristiwa di masa lalu. Padahal, sejarah sangat erat kaitannya dengan kejadian masa lalu dan masa kini. Sebagai contoh, ketika kita ingin memulai sesuatu, pastinya kita mengevaluasi kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan mengevaluasi kejadian masa lalu tersebut, kita bisa paham dan memperbaiki kejadian untuk di masa yang akan datang. Untuk masalah yang ke-8 atau masalah yang terakhir yaitu kurangnya literasi siswa dalam membaca. Untuk submateri selanjutnya yaitu tentang solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu biasanya saat pembelajaran sejarah berlangsung diselingi dengan humor-humor lucu agar siswa tidak terlalu bosan di dalam kelas, agar siswa tidak mengantuk dan juga siswa tidak bosan saat pembelajaran sejarah berlangsung. Yang kedua,
diberi dorongan semangat perjuangan tokoh-tokoh masa lalu. Hal tersebut agar para siswa memiliki sikap semangat nasional saat pembelajaran sejarah berlangsung. Solusi yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik di kelas. Metode-metode yang bisa diterapkan contohnya dengan cara diskusi, presentasi, dan menggunakan media-media dan sumber yang ada pada internet sehingga pembelajaran sejarah dapat berkembang dan lebih menarik untuk dipelajari oleh siswa-siswa di kelas. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.